Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom bagi kita semua. Di pagi ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik bagi kita. Di tengah-tengah setiap kondisi situasi yang kita hadapi, Tuhan masih mengizinkan kita untuk beribadah kepadanya meskipun secara online. Pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian seperti rusa yang haus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu bagai padang
Bapa di dalam kerajaan surga, di saat ini kami bersyukur ya Tuhan, buat cinta kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus di saat ini ketika kami, Tuhan izinkan untuk kembali beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini juga Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memampukan kami untuk mengerti apa maksud dari kebenaran firman Tuhan di hari ini, agar kami boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam ibadah siswa SMA, yakni pada pertanyaan 10 atau P10. Di dalam P9 sebelumnya kita telah melihat bahwa Allah menciptakan segala sesuatu atau alam semesta. P10 hari ini kita memberi perhatian khusus kepada manusia. Saudara, salah satu pertanyaan penting yang biasanya ditanyakan kepada kita ketika kita berbicara tentang manusia adalah apakah manusia itu? Pertanyaan penting ini sudah berusaha dijawab oleh banyak ahli sejak dari dahulu. Sokrates, kemudian Plato, kemudian Aristoteles adalah 3 pemikir hebat zaman Yunani kuno yang juga memikirkan dan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini. Aristoteles di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi mendefinisikan manusia sebagai binatang yang berakal sehat, yang mampu mengeluarkan pendapatnya dan berbicara berdasarkan pemikirannya. Bahkan Aristoteles menambahkan manusia sebagai binatang yang berpolitik dan bersosial. Mengikuti pandangan Aristoteles, beberapa ahli atau para ilmuwan juga mendefinisikan manusia sebagai binatang. Secara antropologis dan biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, sebuah spesies primata dalam golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Jadi meskipun para ahli ilmu pengetahuan melihat manusia sebagai binatang yang cerdas dan bijaksana, namun tetap saja manusia dikategorikan sebagai binatang. Saudara yang saya kasihi, cara pandang seseorang terhadap suatu hal akan menentukan sikap atau responnya terhadap hal itu. Pandangan seseorang terhadap natur manusia akan menentukan tindakannya terhadap diri maupun terhadap sesamanya. Hal yang menarik adalah bahwa Alkitab berbeda dengan para ilmuwan. Alkitab memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang unik, yang spesial dan berharga. Alkitab menegaskan bahwa manusia itu tidak sama dengan binatang. Di dalam P10 pertanyaannya adalah bagaimana Allah menciptakan manusia? Jawabannya adalah Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, dalam pengetahuan, dalam kebenaran dan kekudusan untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan lainnya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, di sana dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu berarti bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah imago Dei. Imago artinya gambar dan Dei artinya Allah. Secara sederhana diciptakan menurut gambar Allah itu memiliki arti manusia diciptakan dengan karakteristik rohani yang khusus, yaitu diciptakan dengan pengetahuan yang benar, diciptakan dengan kekudusan dan diciptakan dengan kebenaran.
Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengetahuan yang benar artinya manusia mempunyai kemampuan untuk memahami kebenaran Allah yang Allah nyatakan kepadanya dan mampu menyampaikan kebenaran yang dipahaminya itu kepada orang lain. Lalu apa itu diciptakan dengan kekudusan atau kesucian? Diciptakan dengan kekudusan artinya manusia mempunyai kemampuan untuk mengkhususkan seluruh hidupnya dengan segenap hati untuk dipersembahkan kepada Allah. Hidup yang dipersembahkan kepada Allah adalah hidup yang tidak bercacat dan berkenan kepada Allah. Lalu yang ketiga, apa artinya diciptakan dalam kebenaran? Kebenaran adalah istilah lain dari ketaatan kepada Allah. Manusia mempunyai kemampuan untuk mentaati apa yang dikehendaki Allah untuk dilakukan. Dengan melakukan apa yang dikehendaki Allah, maka manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum jatuh ke dalam dosa, pikiran manusia itu benar, hatinya benar, tindakannya juga benar. Saudara, manusia juga diciptakan dengan sikap rasional, moral, dan spiritual. Jadi Alkitab menyatakan bahwa manusia yang diciptakan Allah itu kemudian mendapatkan kepercayaan, mendapatkan tugas, mendapatkan wewenang, mendapatkan mandat untuk menjadi wakil Allah di dunia ini. Hanya kepada manusia saja Allah mempercayakan tanggung jawab khusus yang dapat kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 dan kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak hanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi manusia juga diberi tanggung jawab untuk memelihara dan mengusahakan bumi. Manusia diberi tanggung jawab untuk berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, serta segala binatang yang ada di bumi. Bahkan manusia juga bertanggung jawab untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhi bumi yang sudah Allah ciptakan. Karena itu saudara, hendaklah setiap kita memahami bahwa kita diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Hendaklah kita melihat bahwa kita berharga di hadapan Allah. Dan biarlah setiap kehidupan kita yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, kita pakai untuk memuliakan Dia. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memampukan kita untuk mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh menghargai setiap anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur buat firman kebenaran-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Kami sungguh Engkau buat mengerti ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau, yang memiliki pengetahuan yang benar, yang memiliki kesucian hidup, dan memiliki kebenaran dan ketaatan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk melewati hari-hari kami di dalam menjalani
apa yang kami kerjakan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menghargai setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab yang Engkau berikan bagi kami ketika Engkau menciptakan kami. Biarlah lewat apa yang kami kerjakan setiap hari itu dapat memuliakan Engkau. Sehingga tujuan Engkau menciptakan kami yaitu untuk memuliakan nama-Mu itu dapat terlaksana karena pertolongan-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, manusia yang berdosa ini, untuk senantiasa bersandar berharap hanya kepada Engkau. Kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh pergumulan kami, secara khusus menghadapi setiap situasi yang Kau izinkan terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah provinsi kami, kabupaten kami, bahkan kota kami. Mampukan kami untuk senantiasa bersandar, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.